Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum al-mujtaba. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pada malam hari ini tiada kata yang paling pantas kita ucapkan adalah kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Berkat nikmat yang senantiasa, yang terus menerus kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, rasa syukur. Betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala tidak pilih untuk hadir di tempat ini, sehingga pada detik ini mungkin mereka berada di luar sana menikmati hujan, mereka berada di jalan menikmati kemacetan, berada di kantor menikmati lembur karena bentar lagi akan libur panjang. Tanpa adanya keinginan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bisa hadir di tempat ini. Makanya Bapak Ibu semuanya, yang pertama dan paling patut kita ucapkan hari ini, detik ini, malam ini, yaitu kata alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Malam ini adalah malam ke-19 Ramadan. Itu artinya Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Ramadan sebentar lagi akan undur diri. Dan belum tentu di Ramadan tahun depan Allah masih memilih kita untuk bisa menikmati jamuan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, meminjamkan umur kepada kita, meminjamkan kesehatan kepada kita, ayo jangan sia-siakan akhir-akhir Ramadan ini. Kapan tiba malas, kapan kurang semangat, diingat-ingat, belum tentu tahun depan saya bisa menikmati Ramadan lagi. Insya Allah akan jadi semangat. Betapa banyak kita lihat di sekitar kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita yang tahun kemarin mungkin masih menikmati Ramadan bersama kita, masih buka bersama dengan kita, masih tarawih dengan kita, tapi tahun ini apakah masih ada? Banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali contoh-contoh yang perlu kita tadabburi bersama, bahwa belum tentu Ramadan tahun depan masih bisa kita nikmati, dan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, masih ada nih, mumpung napas masih keluar masuk di hidung kita, ayo semangat untuk kita husnul khotimah di bulan Ramadan ini. Nah, karena banyak awal semangat, pertengahan udah mulai kendur. Mendekati akhir Ramadan, tarawihnya di mall, tarawihnya di square dan sebagainya, bukan di masjid lagi. Jadi alhamdulillah nih. Jadi semestinya semakin mendekati akhir Ramadan, semakin kita merapat di masjid, semakin kita i'tikaf di masjid. Ya, karena banyak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang sering kita dengarkan adalah
10 terakhir Ramadan ada suatu malam yang mana malam tersebut dijanjikan lebih baik khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, semoga kita semua di sini bisa mendapatkan kemuliaan 1000 bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya muliakan, tanpa terkecuali ada Ketua DKI Masjid Hubul Huda, kemudian Pak Ketua RT RW di sini yang saya hormati, yang saya muliakan. Malam hari ini topik yang kita angkat adalah bagaimana puasa ini wasilah menciptakan ketakwaan dalam hati kita. Ayat ini sering diulang terus, didengar terus, namun kita akan coba mengkaji dari sisi lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, ini adalah ayat yang mewajibkan berpuasa. Kalau dalam Al-Qur'an mewajibkan sholat, aqimus sholat, itu ayatnya. Kalau kewajiban puasa Ramadan, ayatnya ini, kutiba alaikumusiyam. Nah, dilanjutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqu, bertakwa. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la'allakum turhamun? Mengapa agar kalian dirahmati misalnya? Atau la'allakum tuflihun, agar kalian berjaya, menang, beruntung? Atau la'allakum takfirun, agar kalian diampuni dosanya? Mengapa Allah memilih kata la'allakum tattaqun? Mengapa Allah memilih kata takwa? Supaya kalian bertakwa. Jadi takwa yang Allah pilih. Mengapa Bapak Ibu semuanya? Karena jawabannya, ringkasnya, takwa ini adalah solusi bagi kehidupan kita. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini, apabila bertakwa, maka insya Allah akan mendatangkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, ingin berkah, maka solusinya adalah takwa. Mari kita kaji ayatnya, mari kita lihat ayatnya, dengarkan ayatnya. Dalam hidup ini kita menginginkan keberkahan. Keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam pasangan, keberkahan dalam anak-anak soleh-solehah, menginginkan keberkahan dalam ma'aish, penghasilan kita, rezeki kita. Kita menginginkan semua itu, keberkahan itu. Kuncinya apa? Supaya kita berkah, semua yang kita inginkan ini adalah kita bertakwa. Kapan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan berkah. Ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama." Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit. Jadi bukan hanya satu keberkahan, tapi barakat, banyak keberkahan. Keberkahan di rezeki, anak-anak, keluarga, pasangan. Kuncinya jika Bapak Ibu ingin berkah hidupnya, miliki ketakwaan dalam hati. Itu yang pertama. Mengapa takwa ini sangat penting? Kemudian yang kedua, kita dalam hidup ini tidak akan terlepas yang namanya masalah.
Semua kita punya masalah. Masalah di keluarga, anak-anak, masalah di kantor, di kerjaan, di perjalanan dan seterusnya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup ini dirancang penuh dengan masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, jadi yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, liyabluwakum, untuk menguji. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Masalah itu datang untuk menguji kita. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi kita memang hidup di dunia ini untuk diuji, untuk diciptakan sebuah masalah supaya kita bisa diuji dengan masalah tersebut. Semua kita punya masalah, pasti. Kalau orang yang tidak ada masalahnya berarti sudah meninggal, sudah wafat. Orang yang tidak mau ingin ada masalahnya berarti mati. Itu satu-satunya cara. Karena Allah sendiri yang mengatakan liyabluwakum, untuk menguji. Allah menciptakan kehidupan untuk diuji. Kalau kita capek diuji berarti kita capek hidup. Ya. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan ujian, diberitahukan jawaban dari ujian tersebut. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari ujian tersebut? Bagaimana kita bisa selamat dari ujian tersebut? Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Lagi-lagi takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al makhraja. Allah akan menjadikan makhraja, jalan keluar. Jadi kalau misalnya kita punya masalah di kantor, insya Allah akan berikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Ketika kita punya masalah di keluarga, insya Allah akan berikan solusi yang terbaik. Masalah apapun, kuncinya bagaimana kita menghadirkan ketakwaan di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Punya masalah rezeki. Mungkin kita yang merasa kekurangan rezeki, hidupnya merasa pas-pasan. Hidupnya melarat. Makan besok belum tentu atau belum tahu dapat dari mana. Allah memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi-solusi dari masalahnya, kemudian wa yarzuqhu, akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya takwa. Allah mengatakan waman, siapapun, baik orang yang sudah tua, orang yang masih muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, siapapun. Allah mengatakan man, siapapun, yattaqillah, bertakwa. Kuncinya adalah takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, dalam ayat puasa ditutup fungsi dari puasa. Salah satu tujuan akhir dari puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Karena takwa ini adalah solusi segala permasalahan kita. Ingin berkah, Allah Subhanahu wa taala berikan kuncinya bertakwa. Ingin solusi dari masalah-masalah kita, kuncinya bertakwa. Nah, bagaimana kita memperoleh ketakwaan itu? Kembali lagi ke ayat puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Salah satu cara kita bisa mendapatkan ketakwaan dalam hati yaitu melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat Bapak Ibu semuanya, di akhir ayat dikatakan la'allakum, agar, supaya. Atau la'allakum ini dalam bahasa Arab bisa diartikan bisa jadi.
bisa jadi, boleh jadi tattaqun, kamu mendapatkan ketakwaan. Artinya belum pasti ketika kita berpuasa, belum pasti kita mendapatkan takwa. Nah, inilah menjadi PR kita. Jangan sampai puasa kita itu tidak menghasilkan ketakwaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Ya, betapa banyak. Jadi Allah melalui Rasulnya tidak mengatakan betapa sedikit. Jadi kam dalam bahasa itu artinya kam kasir. Kam yang menunjukkan banyak. Betapa banyak yang berpuasa laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Kenapa? Secara zahir memang mereka berpuasa, tapi semoga di sini tidak ada. Secara zahir memang mereka berpuasa, menahan lapar, tidak makan dari subuh sampai maghrib, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tetapi secara batiniyah tidak berpuasa. Apa maksudnya? Mata tidak dijaga ketika berpuasa. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Mata ini meskipun kita tidak keluar rumah saat ini, mata itu bisa melihat kemana-mana melalui handphone, melalui gadget. Ya, ketika sudah makan sahur, putar video, apapun bisa dilihat. Hati-hati mata. Kemudian telinga sama. Jadi tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga mulutnya. Menjaga mulutnya dalam makan saja, tapi tidak menjaga mulutnya untuk tidak mencemooh orang lain, menyakiti orang lain dengan lidahnya. Tidak menjaga mulutnya untuk tidak berbohong, tidak menjaga mulutnya untuk tidak menggibah, menggunjing dan seterusnya. Maka dalam puasanya tidak ada yang diperoleh kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Secara zahiriyah sah puasanya, tapi secara pahala Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan memberikan pahala yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mengakhiri dari kultum ini, ya, karena kultum jadi singkat. Mari kita menjaga puasa kita, supaya kita mendapatkan predikat takwa, tattaqun di akhir nanti, sehingga ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah hadir ketakwaan dalam hati kita, maka insya Allah segala permasalahan dalam hidup kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang keberkahan di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dan segala urusan kita insya Allah semuanya akan diselesaikan oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, dan insya Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Sekian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah was surur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.